Manusia merupakan makhluk yang berpikir serta rasional, sehingga manusia akan cenderung untuk memikirkan suatu hal atau memahami suatu hal dengan menggunakan aspek rasio dan akal. Allah merupakan irasional, yaitu melampaui batas pikiran manusia. Jika kita menggunakan akal, pikiran, dan rasio kita sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa meyakini dan mengenal keberadaan Alkitab sebagai firman Allah. Tetapi kita harus menggunakan pikiran yang terbuka dan motivasi yang benar. Bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang pertama, keseluruhan isi Alkitab bersumber dari Allah sendiri. Pernyataan teks-teks di dalam Alkitab seperti Allah berfirman atau demikianlah firman Allah sudah menunjukkan bahwa Allah sendiri yang berfirman di dalam Alkitab. Pembuktian ini dapat kita lihat di dalam Keluaran 17 ayat 14, Keluaran 34 ayat 27, Bilangan 32 ayat 2, dan masih banyak lagi. Allah memilih dan memakai umat-umat atau orang-orang pilihannya, yaitu para penulis, untuk menulis isi-isi Alkitab melalui inspirasi Allah dan juga tuntunan Roh Kudus, sehingga para penulis tersebut dapat menuliskan perkataan ataupun firman Tuhan dengan benar. Contohnya adalah Paulus, di mana dia bisa menulis firman Tuhan dengan baik dan benar dalam 1 Korintus 2 ayat 13. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis agar setiap orang percaya dapat mengenalnya. Tulisan juga tidak akan pernah hilang, dan firman Allah sebagai tulisan yang hidup akan terus ada dari generasi ke generasi. Pada perjanjian lama, Allah dapat berbicara langsung kepada manusia, seperti kepada Nabi Nuh dalam Kejadian 7, kepada Nabi Abraham dalam Kejadian 12. Kembali kepada konsep bahwa Alkitab tidak pernah salah sekalipun. Alkitab bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Untuk percaya kepada Allah, maka kita harus terlebih dahulu mengenal Allah. Hanya melalui Alkitab yang adalah firman Allah, kita dapat mengenal Allah, apa yang dicintai dan yang dibenci oleh Allah. Kita harus belajar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan yang di dalam Alkitab. Karena melalui Alkitab, kita dapat mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Berarti selama ini kita harus tahu dan tahu Allah. Yohanes 17 ayat yang ketiga mengatakan, sebab inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi teman-teman, jika kita ingin mengenal Allah, yang menjadi pertanyaan adalah sudahkah kita mulai membaca dan mengenal Tuhan, yaitu Alkitab? Natur Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, natur adalah sifat, watak, ataupun pembawaan dari dalam diri seseorang. Melalui Alkitab kita bisa melihat Allah itu natur. Yang pertama, Allah itu berpikir dan maha tahu. Lihat Markus 2 ayat 8. Yang kedua, Allah itu memiliki rencana dan melaksanakannya. Lihat Amsal 16 ayat 9. Yang ketiga, Allah itu kekal, abadi, dan tidak berubah. Lihat Mazmur 34. Allah membuat penilaian etis. Lihat Yakobus 3 ayat 17. Allah berperasaan. Lihat Mazmur 103 ayat ke-8. Allah meresponi permohonan dari umat manusia. Lihat Lukas 11 ayat 9. Allah memiliki kemampuan estetis. Lihat Kejadian 1 ayat 31. Dan yang terakhir, Allah tidak berdosa dan tidak berdusta. Lihat Yohanes 8 ayat 46. Allah itu berdaulat dalam Efesus 1 ayat 11. Hal ini berbicara tentang segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah akan Ia perbuat dan terjadi di segala tempat, baik di bumi maupun di sorga, dalam Mazmur 135 ayat 6. Apapun yang Ia kehendaki tidak dipengaruhi oleh sesuatu di luar dirinya. Allah tidak berubah. Maliaki 3 ayat 6. Hal ini berbicara bahwa Allah tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, karena Allah itu sempurna. Ini makanya seringkali Allah disamakan dengan batu karang. Ulangan 32 ayat 4. Allah juga merupakan kemurnian yang mutlak, tidak bernoda sama sekali, atau Allah itu kudus. Wahyu 15 ayat 4.